Ya, kalau kita sudah punya rumah banyak, lebih 2, lebih 3, saatnya kita pindahkan itu rumah yang keempat, rumah yang kelima, jadikanlah asrama di pesantren. Itu amal jariahnya Masya Allah. Bukan lagi level tak yang sudah punya banyak mobil, yang sudah punya banyak sawah, yang sudah punya banyak rumah. Bukan lagi level tak menyumbang 2.000, 100.000, 1 juta. Level tak menyumbang bangunan. Kenapa? Ya, salah satu pintunya masuk surga adalah watasaddaku menurut wasiat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hamba Allah yang dimuliakan Allah, pendengar radio Susia dimanapun berada, alhamdulillah dengan nikmat Allah kita masih diberikan kesehatan, hidayah untuk berpuasa hari ini. Hamba Allah yang dimuliakan Allah, kajian kita sore ini di Mimbar Cahaya An-Nur. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW, namanya Abi Ubaidah bin Jarrah. Sebelum meninggal, beliau berpesan. Nah, pesan-pesannya Abi Ubaidah inilah yang kita ingin jadikan pelajaran sore ini di Mimbar Cahaya. Abi Ubaidah bin Jarrah adalah sahabat Rasulullah SAW yang termasuk 10 orang yang dijamin Rasulullah SAW masuk surga. Abu Ubaidah ini Rasulullah SAW mengenalnya Aminul Ummah. Dia orang terpercayanya umat. Jadi pernah suatu ketika ada orang Nasrani dari negeri Najran meminta kepada Rasulullah SAW siapa dari sahabat Nabi yang dipercaya untuk diutus ke Najran. Rasulullah SAW mengatakan, saya punya sahabat, bukan hanya terpercaya, tapi sangat dipercaya. Jadi sahabat saat itu ya pada berharap bahwa dirinya lah mungkin ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar berharap, Umar berharap, sahabat-sahabat yang lain berharap. Ternyata Nabi Muhammad SAW itu menunjuk Abi Ubaidah bin Jarrah. Nah, makanya sejarawan mengenal bahwa Abi Ubaidah itu adalah Aminul Ummah, orang terpercayanya umat. Dan Abi Ubaidah ini sangat disegani di kalangan sahabat, termasuk Umar radhiyallahu an. Sangat menyegani Abi Ubaidah ini. Dan Abi Ubaidah bin Jarrah ini juga panglima perang yang dilantik oleh Khalifah Umar saat itu, yang menggantikan Khalid bin Walid. Abi Ubaidah bin Jarrah ini meskipun panglima perang, tapi beliau tidak meninggal di medan perang. Pernah ikut perang Badar dan perang-perang yang lain. Suatu ketika Abi Ubaidah ini di akhir hayatnya pada saat ingin meninggal, beliau memanggil beberapa sahabatnya dan berpesan. Pesannya itulah,
menjadi pelajaran kita sore ini di Mimbar Cahaya. Apa pesannya itu? Di antara pesannya adalah ini musikum biwasiyatin. Jadi nafidangi sahabat-sahabat nama waktu nasi pulung maneng di Jordan, karena beliau meninggal di Jordan, lahir di Mekah, umurnya kurang lebih 56 tahun. Waktu namelo lele di pamasena puangin oleh 5 sahabana. Untuk berwasiat, nafidangi sahabana makada saya wasiatkan kepada kalian. Ia kumutarima ia wasiatku lan tazalu bi khairin. Niscaya pasti kamu senantiasa berada di kebaikan. Inilah pelajaran di kita. Apa wasiatnya itu? Ini seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga loh, yang memberikan wasiat. Jadi kalau kita ikuti wasiatnya ini, insya Allah kita juga ikut masuk surga dengan izin Allah. Karena beliau ini sahabat Rasulullah SAW dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Artinya biasa ingkeling itu motuata maka dagi ya curi insya Allah pada toki itu ya curi ya. Ini orang yang dijamin masuk surga mapasang air papasana najami maka da ya kumu terima ya papasakoi mupugo ya papasakoi pasti kakuku kebaikannya. Ya kalau kebaikan kan tempatnya kan surga. Nah khususnya di bulan Ramadan ini. Apa wasiatnya itu? Pertama, ini wasiat kepada sahabat-sahabatnya yang hadir saat itu di akhir hayatnya, tapi menjadi wasiat di kita semua. Pendengar Susia, ini wasiat kita semua untuk kita semua. Makanya itulah kita angkat di Mimbar Cahaya ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang mengikuti Abu Ubaidah bin Jarrah masuk surga. Pertama wasiatnya aqimus shalah, dirikan sholat. Ini kita sudah bahas kemarin bagaimana Islam itu sebenarnya. Di saat Jibril datang menanyakan mal Islam. Ternyata ini juga yang diwasiatkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi dia gagal ala kami kita masuk surga di atas sempajang, harus kita sempajang. Di samping Jibril makutana kunabita kemarin kita bahas pertemuan sebelumnya. Nabi juga mengatakan Islam itu sholat. Nah, Abu Ubaidah lagi ini kita tegaskan lagi di Mimbar Cahaya pertemuan sore ini bahwa Abu Ubaidah itu ternyata yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW berpesan sempajang. Jadi kita bisa simpulkan di Mimbar Cahaya ini maka dipastikan untuk masuk surga sempajang tuh ya. Jadi kita yang belum sholat itu sempajang. Nah, sabah imir lalan tu tamu suruh kan sempaja pe. Nega lelang. Harus kita sholat. Nah, kita juga bahas kemarin yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dalam hukum taklifi ini Allah Subhanahu wa taala itu inginkan kita mudah, bukan ingin persusah kita. Buktinya sholat ini tidak susah. Sholat ini sangat tidak susah. Yang bikin susah kita mungkin apa ya? Kutu mungkin. Nah inilah kutu penyakit yang tidak ada obatnya, di apotek tidak ada. Hanya kebiasaan. Ya dulu orang tua saya katakan, lele bulu terlele abiasa. Lelemu abiasange abiasa topo palele. Jadi ya kita belajar sholat. Ipa biasa lah itu sempajang. Ipa biasa lah itu sempajang. Kita rubah diri kita. Sama-sama kita rubah. Saya juga belajar merubah dari menganggap ibadah itu jadi beban. Kita belajar bagaimana ibadah ini jadi kebutuhan.
makanan rohani kita, kenikmatan, bukan sebuah beban. Apa ada misalnya kalau mandre, beban ke kalau mandre? Kan kebutuhan. Nah, mereka sedih mandre tapi dia lupa pusar. Nah, ini kan orang ya taliwa kutu nih andre badin nulle. Nah, makanya toriolo, saya ingat waktu kecil itu ada kakek saya naukur ya tahu ya ko magala itawe mandre insyaallah magala tu mak jamah. Jadi sebelum biasa roko tono galungero matanan ipandre ki jolo. Nah, ni tani ko makan ni ga magala tu matanan. Nah, logikana maka dai andrewe lagi mah susah, andrewe lagi mah dodong apalagi mah kalawangi. Nah, kita anggaplah sholat ini makanannya rohanita, makanannya batinta. Jadi anggap kebutuhan. Karena dia gagal alang, kita masuk surga. Dan ini tidak berat. Yang kita punya pekerjaan di kantor mungkin lebih berat. Yang kita punya kantor di sawah lebih berat daripada sholat. Sholat. Apalagi masjid-masjid sekarang kan alhamdulillah hampir semua ber-AC. Jadi nikmat. Jadi hukum taklif ini tidak membuat kita susah. Diwajibkan sholat itu tidak susah. Tidak sampai harus lari dulu baru sholat, tidak. Tidak sampai harus angkat barang berat baru sholat. Sementara sholat kita angkat kursi misalnya, angkat barang berat, tidak. Sholat, berdiri, ruku, sujud, hanya sebatas itu. Dan semua orang bisa lakukan itu. Dena yulle masem pajat tetong itu masem pajat tudang. Dena yulle masem pajat tudang itu masem pajat liu. Masem pajat liu ki denulle gerak itu masem pajat lengang. Depi na yulle sikkido allotta yulle mo papakedo allotta nakkedo. Desi nulle kedo allotta matattana. Desi nulle atittana, desi nulle peringaratana, iya kodena. Kamate nih. Ini menia sempajangan. Nah, inilah pelajaran di kita. Bahwa Allah itu memberikan kita sebuah kewajiban dilakukan. Allah tahu bahwa kita bisa lakukan. Kita bisa lakukan. Amanah ini bisa kita lakukan. Walaupun kalau kita kaji dalam Al-Quran kan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal arda wal jibala fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Amanah ini sebenarnya sebelum diwajibkan kepada manusia, sudah ditawarkan amanah ini. Inna aradnal amanata 'alas sama, ditawarkan dulu ke langit. Kira-kira kalau langit sholat bagaimana modelnya? Kemudian ke tanah, kemudian ke gunung. Kalau gunung sholat kan bagaimana modelnya? Makanya menolak semua. Nah, hanya memang manusia yang cocok. Hanya memang manusia yang cocok kerja ini. Kalau binatang misalnya sholat, kan bagaimana modelnya sholat binatang? Duduknya bagaimana? Gitu. Memang cocok untuk manusia. Nah, hambalah yang dimuliakan Allah. Jadi inilah pesannya seorang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Pesannya sempajaki. Nah, menurut beliau, ia ko muakkatan ni mo ya papasakwe angka koturilan de cengih. Berarti ia ko tolima sempajamuki insyaallah dece tu polena. Ya kalau otoriolo itu biasa, Pak Guru ki pugo imbo de cenge, pikiri ki ma de cenge, nawanawai ma de cenge, pak kawaru ma de cenge, insya Allah de tu polena.
Jadi kita ini orang Islam ini selama kita pegang teguh sebagai wasiatnya Abu Ubaidah bin Jarrah ini, kan kita udah dicenge. Kau patut tomo sempajange, insya Allah dia tu mondrina. Ya kau deh papale, maku kena ita, ya mungkin ada terwakil puang Allah Ta'ala. Generasi tapa, atau sorry mondri pina ita, insya Allah. Itu nasihat pertama. Nasihat kedua beliau, wasumu syahr Ramadan. Puasa ki di bulan Ramadan. Pada nama hukumnya. Jadi salah satu jalannya masuk surga lagi itu mau puasa ki. Itu mau puasa. Ini kan puasa beratnya di mana ya? Menahan lapar mungkin di situ saja beratnya karena tidak terbiasa. Tapi kalau kita sudah biasa, Allah bisa karena biasa. Kita sama-sama. Jadi ya ini syukur kita makukui anak-anak bicu masya Allah. Anak-anak SDW, bahkan TK sudah belajar semua puasa. Magala mana mau puasa nenek emang kue. Nah ini misalnya tomat tuai kode tomat puasa karena kalah ki anak bicu ya kan. Nah makanya demi kebaikan kita semua kita sama-sama puasa. Karena ini jalannya masuk surga. Dan karena yang berpesan ini adalah ahli surga. Hamba yang dimuliakan Allah. Beliau ini Abi Ubaidah bin Jarrah, panglima perang, selalu berjihad, selalu angkat senjata di zamannya, membela Islam dengan nyawanya. Tapi dia juga mengerjakan sholat dengan tekun. Puasa Ramadan. Hamba yang dimuliakan Allah. Itu nasihat beliau. Nasihat yang ketiga, wa tasaddaqu. Kita memberi, menyumbang. Jadi kita biasa kaji di mimbar cahaya ini. Maka dah iru sumbang ata, coba kita belajar sama gaya hidup tak. Ya biasa kumega duit tak, ya meloki meli motor, mega cede meki meli oto, mega cede meki kasih bolata mesi kiro bayi. Kira-kira kita belajar mengikuti itu pola hidup tak dengan pola sumbangan tak. Jadi tadi naik motor sumbangannya ya mungkin 10.000, 100.000, naik mobil ya naik 1 juta. Besar rumahnya, kecil rumahnya. Kira-kira begitulah. Jadi jangan pola hidup tak sudah barang-barang tak branded, tasnya branded, bajunya branded, pakaian-pakaiannya brand, mahal, mobilnya mahal, sumbangannya 2.000. Katanya, iya mi cening atiku pak, ya ro cening atita, magi mewe na yero cede no cening atita nero orang parata, bajuta tu bagai egana, lekat di kapang yero, nasabari ro. Engkau penyakit kedik koro. Nah kalau kita masuk surga watasaddaqu masuk baki. Cara tak menyumbang ya kita belajar. Saya juga belajar mengikuti gaya hidup tak rezeki yang diberikan Tuhan kan ada aturannya. Zakat 2,5%. Petani ada yang 5%, ada yang 10%. Nah setelah itu kita sedekah. Jadi di sini dia berpesan bukan zakat. Kalau zakat kan memang wajib. Zakat memang wajib. Dia pesankan ini sedekah. Sedekah ini ya pemberian yang sifatnya sunnah. Tapi kita perhatikan itu. Beliau berpesan di sini adalah
Menyumbang, menyumbang. Hamba Allah yang dimuliakan Allah. Orang di dalam Al-Quran ada informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ada penyesalan orang yang meninggal di kubur. Dia meminta kembali ke dunia. Apa permintaannya? Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Walaupun sebentar. Apa yang dia lakukan? La as-saddaku. Saya ingin menyumbang. Kenapa? Ada ulama berpendapat bahwa dia sudah lihat pahalanya menyumbang baru di alam kubur sudah lihat pahalanya menyumbang. Sudah lihat pahalanya menyumbang, makanya dia pengen sekali balik walau sebentar. Apa yang dia lakukan? Di situ di ayat ini dikatakan la as-saddaku. Saya ingin menyumbang Tuhan. Saya ingin bersedekah. Nah, sebelum ya mungkin semua manusia akan menyesali nanti itu. Nah, ada yang menyumbang, kalau menurut informasi Al-Quran ini, ya pasti kita yakini karena ini informasi Al-Quran, bahwa orang yang meninggal itu, ya orang yang menyumbang pun menyesal karena tidak menyumbang banyak, apalagi yang tidak menyumbang. Lebih menyesal lagi. Nah, makanya di bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, kita sarana terbesar kita untuk memberi. Tusyukur mo pokong katumi malawa koyerengi. Nah, suatu saat kita biasa kaji juga di mimbar cahaya ini, suatu saat melokik matu makbirin dan dia lo malete. Tusyukur mo pokong kami malai. Makanya ini sarana terbesar, masih ada yang mau mengambil. Ada guru mengaji yang bisa kita perhatikan, pesantren. Ya, kalau kita sudah punya rumah banyak, lebih 2, lebih 3, saatnya kita pindahkan itu rumah yang keempat, rumah yang kelima, jadikanlah asrama di pesantren. Itu amal jariahnya, Masya Allah. Bukan lagi level tak yang sudah punya banyak mobil, yang sudah punya banyak sawah, yang sudah punya banyak rumah. Bukan lagi level tak menyumbang 2.000, 100.000, 1 juta. Level tak menyumbang bangunan. Kenapa? Ya, salah satu pintunya masuk surga adalah watasaddaku, menurut wasiat Abi Ubaidah bin Jarrah, menyumbang kita. Menyumbang. Jadi, tadi kalau misalnya sampai jatah meruduk dodong, puasa tak, ya mungkin tidak seperti puasa-puasa wali-wali Allah. Tapi kita masih bisa ada jalan lagi, perbanyak sumbangan, ya kan? Mungkin sholat kita tidak bisa kita saingi wali-wali Allah bagaimana sholat, puasanya juga wali-wali Allah bagaimana sholat. Tapi kita orang yang berada ini masih ada jalannya kita. Menyumbang. Jadi kita yang tidak punya pas-pasan atau ekonomi tak memang nawajiki kiseke, pintu surga masih ada. Sholat, puasa. Ya kan? Jadi kita yang punya dititipkan rezeki oleh Allah ini lebih, pintu surga kita banyak. Bersyukur sekali kita. Banyak pintu surga kita. Puasa iya, sholat iya. Sini neru na jama atau pedia yule mana jama. Angka den ule jama tu pedia dalam tanda kutip. Yule jama ini masumbang. Ya kan? Nah, ini salah satu pintu surga menurut pesanna Abi Ubaidah bin Jarrah. Ada lagi wahajju wa'tamaru, hajiki dan niya umraki. Nah, itu salah satu tuh pintu na surga, to haji iku mampu ki. Iku dia to mampu umrah, sehingga ke ulama Makkah
Ia rode panang kena umrah, de tonang kena haji, ia rumatu ko umrai, umrah pertama na waji iri sesena, tanya sunnah, tapi waji iri sesena, karena napa to umrah. Nah umrah ki, kode panayule haji, karena itu salah satu pintunya masuk surga. Toh hidup tak ini pada akhir perjalanan kita kan surga yang kita inginkan. Surga yang kita inginkan dalam perjalanan akhir hidup tak ini. Ada lagi pesannya Abu Ubaidah bin Jarrah, apa itu? Watawasau. Ya, kita saling menasehati. Ya, radio sosial ini adalah sarana kita saling mengingatkan. Saya kebetulan ada amanah, pernah sekolah sedikit, ya kita sama-sama. Tapi tidak berarti bahwa saya juga tidak butuh nasihat. Karena ini pesannya Abu Ubaidah ini watawasau, saling menasehati. Ya, karena ada saat-saat tertentu kita memang butuh nasihat, siapapun itu. Ada saat-saat tertentu kita butuh nasihat. Karena iro ITWA pada dia tidak, semua manusia punya satu hati, tidak ada yang dua, tidak ada yang tiga. Ya. Dan pada saat kita mungkin tertimpa musibah atau tertimpa musibah itu bisa saja musibah dalam bentuk kecelakaan atau kematian, bisa juga suatu musibah itu kalau kita dapat nikmat, mungkin saja itu nikmat, misalnya itu bisa menjadi musibah kalau kita tak lupa kan. Makanya disitulah biasa kita diingatkan, saling mengingatkan. Ya mungkin kalau di sini dikatakan wansyahu li umaraikum. Jadi mungkin saja para penentu kebijakan di sini, pemerintah mungkin yang dimaksud Abi Ubaidah ini juga bisa dinasihati. Makanya di negara-negara itu ada namanya penasihat kerajaan. Itu yang diambil ulama-ulama penasehat. Jadi itu yang menasehati. Nah, kalau kita lihat sejarah-sejarah kan, waktu Turki Utsmani itu ada penasihat kerajaan. Di Republik Indonesia juga ini ada. Dan mungkin kabupaten-kabupaten juga ada penasehat kabupaten yang bisa menasehati pemerintah. Karena bisa saja kebijakan-kebijakannya tidak pro ke rakyat, itu perlu kita nasihatkan. Ini nasihatnya, wasiatnya Abi Ubaidah bin Jarrah. Berarti tidak selamanya penentu kebijakan itu berada di posisi yang tepat dalam menentukan kebijakan. Maka itu perlulah kita nasihati, tapi tentu menasihatinya ini ada kode etiknya, ada aturan-aturannya. Ya. Jadi hamba Allah yang dimuliakan Allah. Dan terakhir pesan beliau, wala tulhikumud dunya aja nasolain kilino, aja napa kebiling pilih kilino. Ini nasihat beliau. Semua kita, ya mungkin kita sebagai manusia, ya makanya salah satu doa ya ulama-ulama itu, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala tajalid dunya fi qulubina. Jadikanlah dunia ini hanya sebatas di genggamanku saja ya Allah, di tanganku, jangan pernah masukkan di hatiku. Nah, supaya ya sebatas dunia ini, ya kita tetap berkarya, tapi dunia ini adalah sebatas di genggaman kita. Tidak sampai masuk ke hati sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh dunia ini. Jadi apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat untuk kemaslahatan umat, jabatan yang kita diamanahkan untuk kemaslahatan rakyat, harta yang kita dititipkan untuk kemaslahatan orang banyak, sehingga salah satu jalan untuk mengobati penyakit di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada penyakit itu. Jama'a mala wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Jadi ada sebuah penyakit,
mengumpulkan harta dan menghitungnya dan mengira bahwa harta ini kekal. Itu sebenarnya penyakit. Bagaimana caranya mengobatinya? Ya menyumbang, menghilangkan itu, menyumbang, memberi. Nah, biasa kalau banyak harta kemudian kita tidak memberi, biasa ya atie meci kesedih, masih sesedih. Tapi kalau kita berbagi itu perasaan kita plong, ringan. Hamba yang dimuliakan Allah. Itulah pesan-pesan Abi Ubaidah bin Jarrah, nasihat Abu Ubaidah bin Jarrah sebelum beliau meninggal. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mengikuti wasiat Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Karena beliau adalah salah satu sahabat dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Artinya, kalau ikuti pesan Abi Ubaidah ya insya Allah macetoki yang ke-11 tamat surga dengan izin dan segala kebesaran Allah. Wabillahi taufiq wassadah minallahil musta'an wal istiqlan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.